Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Pertama saya sendiri, Aziza Cinhayu, kemudian ada Stefania Merianti Tangkubolon, ada Nadia Pratiwi, ada Ayu Handayani, dan Yoda Febriansa. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok 1 mengenai hukum jaminan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Hukum jaminan adalah hubungan hukum antara penjamin atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang, kredit, tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Undang-undang hukum jaminan tidak hanya mengatur keamanan hukum kreditor sebagai pemberi hutang, tetapi juga perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerima utang. Undang-undang terkait mengenai hukum jaminan itu ada pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23 tahun 1991 tentang hukum jaminan. Slide selanjutnya. Hukum jaminan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Salim, SH. Hukum jaminan adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Yang kedua itu menurut J. Satrio. Hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Menurut uraian Satrio, hal ini menyangkut hak kreditor dan mengabaikan hak debitur. Yang selanjutnya itu ada menurut Prof. M. Ali Mansur. Menurutnya, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Dan yang terakhir itu menurut Sri Sudewi Masjun Sofwan menjelaskan bahwa hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan berupa benda atau orang tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Pada Nadia, silakan. Oke, selanjutnya adalah pentingnya lembaga jaminan. Hukum jaminan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, yakni yang pertama untuk menunjang kemajuan ekonomi, yang kedua menunjang kegiatan perkreditan, yang ketiga untuk menunjang kegiatan penanaman modal, yang keempat untuk menunjang kegiatan pembangunan perumahan rakyat, dan yang kelima adalah menunjang perlindungan terhadap ekonomi lemah. Dengan adanya hukum jaminan, maka akan ada perlindungan untuk kreditur, agar dana yang diberikan kepada debitur dapat segera dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan. Di dalam perkembangan ekonomi, perdagangan selalu diikuti dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan usaha atau kredit usaha. Sebagai perlindungan hukum, maka fasilitas pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh kreditur, dalam hal ini bank atau lembaga pembiayaan, adalah memerlukan jaminan atau agunan. Dengan memberikan jaminan atau agunan, ini akan dapat diperoleh pengembalian piutang jika debitur pun prestasi atau ingkar janji melalui eksekusi benda jaminan tersebut. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah asas-asas hukum jaminan. Asas-asas umum dalam hukum jaminan itu ada 5. Yang pertama ada asas publicitas, yang kedua asas specialitas, yang ketiga ada asas tak dapat dibagi-bagi, yang keempat ada asas
freestyling, dan yang terakhir ada asas horizontal. Pengaturan hukum jaminan di dalam pasal 1131 BW, pasal 1131 BW ini mengatur segala kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur tersebut. Pasal 1131 BW ini mengandung asas-asas. Yang pertama, asas Schuld and Haltung, yaitu setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, yaitu penyediaan kekayaannya baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang akan dijual untuk melunasi utangnya. Asas yang kedua yaitu asas kepercayaan. Setiap orang memberikan utang kepada orang lain harus percaya bahwa debitur akan memenuhi prestasinya. Dan yang terakhir asas moral, yaitu setiap orang wajib untuk memenuhi janjinya. Kemudian saya jadi melanjutkan, yaitu Yada Bilansyah, mengenai fungsi hukum jaminan. Fungsi utama hukum jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kemudian jenis-jenis hukum jaminan. Jenis-jenis hukum jaminan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jenis perorangan, yaitu personal guarantee, jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Untuk pemenuhan kewajiban pihak debitur yang dijamin pemenuhannya seluruh atau sampai suatu bagian tertentu. Harta benda debitur dapat disita dan dilelang menurut ketentuan eksekusi keputusan pengadilan. Yang kedua, jaminan kebendaan. Suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang atau kreditur terhadap debitur atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban dari berutang debitur. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudari Sepnia Merianti. Pada Sepnia, disilakan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai lembaga-lembaga jaminan di Indonesia. Yang pertama, hak tanggungan. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak tanggungan adalah penjaminan atas barang tidak bergerak dan atau kapal berukuran tertentu serta barang-barang yang ditentukan oleh pemerintah yang diberikan debitur kepada kreditur untuk jaminan utangnya. Penjaminan dibuktikan dengan akta pembebanan hak tanggungan atau APHT. Menurut pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan yaitu yang pertama adalah hak guna usaha yang tertulis dalam pasal 4 ayat 1. Dan yang kedua, hak guna bangunan tertulis dalam pasal 4 ayat 1. Yang ketiga, hak pakai atas tanah negara tertulis dalam pasal 4 ayat 2. Yang keempat, hak pakai atas tanah hak milik tertulis dalam pasal 4 ayat 3. Yang kelima, hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut tertulis dalam pasal 4 ayat 4. Dan yang terakhir, rumah susun dan hak milik atas satuan tanah atas satuan rumah susun tertulis dalam pasal 27. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Ayu. Ya, 2. Gadai. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang
atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, dengan kecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadai. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Mengenai gadai ini diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian. Yang ketiga, fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat pihak-pihak yang disebut sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia dengan makna sebagai berikut. A. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. B. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator juga mengucapkan maaf jika ada kesalahan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.